Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebentar ya. Saya mohon waktunya 1-2 menit sebelum lanjut aktivitas. Sebelum masak, sebelum beres-beres rumah, sebelum antar cucu atau sebelum rebahan. Karena topik kali ini penting dan saya tahu betul ini juga sering bikin jantung deg-degan di awal bulan. Apalagi kalau tanggal 1 jatuhnya pas hari libur. Banyak yang langsung kepikiran, loh kalau libur cairnya gimana? Ada yang panik, ada yang keburu menyimpulkan pasti maju, ada yang merasa pasti mundur, ada juga yang langsung percaya pesan berantai di grup WA yang bilang tanggal sekian sudah pasti masuk. Padahal Bapak Ibu, urusan pencairan itu bukan soal katanya-katanya. Ada mekanisme, ada jam proses, ada sistem bank, ada jalur penyalur, ada faktor libur nasional, ada faktor operasional, dan ada juga yang paling sering dilupakan, yaitu kondisi data dan autentikasi. Saya akan bicara pelan-pelan. Saya rangkai jadi satu narasi utuh, biar enak didengar untuk voice over, enak dipahami, dan yang paling penting Bapak Ibu tidak salah tangkap, tidak salah langkah, dan tidak mudah stres cuman gara-gara saldo belum kelihatan di jam yang Bapak Ibu harapkan. Kita ini sudah cukup capek sama urusan hidup. Masa pensiun itu seharusnya lebih tenang. Jangan sampai ketenangan itu dirusak oleh spekulasi. Jadi mari kita bahas bersama, dengan cara yang hangat, yang jelas, yang membumi. Bapak Ibu, saya paham betul suasana tanggal muda itu punya rasa sendiri. Ada yang dari malam sudah kepikiran. Ada yang subuh bangun bukan karena sahur atau karena sholat tahajud saja, tapi karena ingin cek saldo. Ada yang langsung buka mobile banking, ada yang masih setia ke ATM, ada yang minta tolong anak, ada yang bilang, coba cekin dulu ya, sudah masuk belum? Itu wajar, karena bagi banyak keluarga, gaji pensiun ini bukan sekadar angka. Ini napas rumah tangga. Ini yang dipakai buat belanja dapur, bayar listrik, air, obat, kebutuhan kecil yang kalau ditunda rasanya mengganjal. Nah, masalahnya biasanya muncul ketika tanggal 1 itu tidak jatuh di hari kerja, misalnya jatuh hari Minggu atau jatuh hari libur nasional. Di titik itu, kepala kita mulai penuh pertanyaan. Kalau libur, bank tutup, berarti gaji tidak bisa masuk dong? Lalu ada lagi yang bilang, biasanya dimajukan, jadi masuk tanggal 31. Ada lagi yang bilang, enggak, nanti malah mundur jadi tanggal 2 atau 3. Dan yang paling bikin panik, muncul pesan-pesan yang menakut-nakuti. Ada yang bilang, kalau enggak cair hari ini berarti ada masalah. Ada yang bilang, kalau enggak cair berarti harus klik link ini untuk verifikasi. Nah ini yang bahaya, karena di momen banyak orang menunggu, di momen itulah penipu juga paling aktif. Bapak Ibu, kita luruskan dulu konsep dasarnya. Pencairan pensiun itu pada dasarnya bukan seperti orang memberi uang tunai dari tangan ke tangan. Ini sistem. Ada jadwal administrasi, ada proses transfer massal, ada pemrosesan dalam sistem lembaga penyalur, lalu masuk ke sistem bank, kemudian muncul di rekening. Dalam proses itu, ada yang berjalan otomatis, ada yang menunggu batch, ada yang terpengaruh jam cut-off, ada yang terpengaruh jadwal layanan, dan ada juga yang terpengaruh status operasional karena libur. Jadi ketika tanggal 1 jatuh hari libur, yang berubah seringkali bukan haknya ya, hak Bapak Ibu tetap ada. Yang berubah adalah waktu tampil dana di rekening atau waktu dana bisa ditarik di layanan tertentu. Ini dua hal yang sering disamakan padahal berbeda. Kadang dana sudah masuk secara sistem, tetapi tampil di aplikasi baru beberapa saat kemudian. Kadang dana sudah masuk, tetapi ATM tertentu belum bisa tarik karena jaringan sedang padat atau maintenance. Kadang dana sudah masuk di satu bank, sementara bank lain baru memproses di jam berbeda. Maka hasilnya di lapangan jadi beragam. Ada yang bilang, saya sudah masuk subuh. Ada yang bilang, saya baru masuk siang. Ada yang bilang, saya baru masuk besoknya. Kalau kita tidak paham pola ini, kita gampang panik dan merasa ada yang salah, padahal seringnya hanya beda jam proses. Sekarang saya ajak Bapak Ibu memahami satu hal penting, yaitu bagaimana sistem bank bekerja saat tanggal 1 jatuh hari libur. Banyak orang mengira kalau bank tutup, berarti semua transaksi berhenti total. Padahal tidak sesederhana itu. Ada transaksi yang berjalan otomatis 24 jam, terutama untuk pemrosesan tertentu yang sudah dijadwalkan, tetapi ada juga transaksi yang menunggu hari kerja karena memerlukan proses back office, rekonsiliasi, atau batch tertentu. Jadi, apakah bisa masuk saat libur? Bisa. Apakah selalu masuk saat libur? Tidak selalu, karena setiap bank punya kebijakan operasional dan sistem yang bisa berbeda. Ada bank yang sistemnya memperbarui saldo real time atau hampir real time. Ada yang memperbarui berdasarkan jadwal. Ada yang punya jeda sinkronisasi. Ditambah lagi kalau tanggal 1 jatuh di hari Minggu, maka malam sebelumnya adalah akhir pekan, sistem sering melakukan pemeliharaan. Kadang Bapak Ibu buka aplikasi kok lambat.
Kadang muncul notifikasi sedang ada perbaikan sistem. Ini bukan berarti uangnya hilang, ini biasanya hanya urusan akses. Maka kalau Bapak Ibu mengalami aplikasi tidak bisa dibuka atau mutasi tidak muncul, jangan langsung panik. Coba beberapa jam kemudian. Coba ulang lagi, karena di saat banyak orang serentak cek, server juga bisa penuh. Sekarang kita bahas pola yang paling sering terjadi. Saya bilang paling sering ya, bukan pasti. Karena saya tidak mau memberi janji yang membuat Bapak Ibu kecewa. Pola pertama, dana bisa masuk tepat di tanggal 1 walaupun libur, terutama kalau sistem transfer sudah disiapkan dari sebelumnya dan bank memproses otomatis. Dalam pola ini, Bapak Ibu yang cek saldo pagi bisa melihat dana sudah masuk. Tetapi, tetap ada variasi. Ada yang melihat jam 1 malam, ada yang jam 3 subuh, ada yang jam 7 pagi, ada yang jam 10. Kenapa? Karena proses transfer massal itu biasanya bukan satu tombol, langsung semua rekening terisi di detik yang sama. Ada urutan, ada batch, ada sistem antrean. Pola kedua, dana tidak tampak di tanggal 1 karena bank menunggu hari kerja berikutnya untuk finalisasi. Ini sering terjadi kalau tanggal 1 jatuh hari libur dan bank menerapkan jadwal pemrosesan tertentu. Dalam pola ini, tanggal 2 atau 3 bisa menjadi hari di mana saldo baru terlihat. Sekali lagi, ini bukan berarti uangnya tidak ada. Ini hanya soal kapan sistem menampilkan dan mengonfirmasi. Pola ketiga, dana sudah masuk di rekening, tetapi Bapak Ibu tidak bisa tarik tunai karena layanan tertentu tidak bisa. Misalnya ATM error, jaringan padat, atau batas harian. Ini juga sering membuat orang panik. Padahal kalau saldo sudah masuk, Bapak Ibu bisa menunggu jaringan normal, atau menggunakan alternatif seperti teller pada hari kerja atau transfer ke rekening lain jika perlu, tentu tetap hati-hati. Nah Bapak Ibu, supaya lebih membumi, kita buat analogi sederhana. Anggap saja pencairan itu seperti pengiriman paket. Ketika paket dikirim, statusnya bisa berubah. Ada diproses, ada dikirim, ada sampai di kota tujuan, ada sedang diantar, lalu diterima. Banyak orang panik di tahap sedang diantar karena belum diterima. Padahal prosesnya memang begitu, sama dengan dana. Kadang sistem sudah memproses tetapi belum tampil. Kadang sudah tampil tetapi belum bisa ditarik. Jadi jangan menilai gagal hanya karena satu tahap belum terlihat. Sekarang saya masuk ke hal yang sering menjadi penyebab keterlambatan yang sebenarnya, yaitu autentikasi dan data. Ini poin yang sering dilupakan karena orang fokusnya hanya pada tanggal, padahal kadang masalah bukan tanggal. Masalahnya ada pada status verifikasi. Bapak Ibu, autentikasi itu seperti tanda bahwa penerima masih berhak menerima dan datanya valid, bukan untuk mempersulit. Justru untuk melindungi hak Bapak Ibu agar tidak disalahgunakan. Kalau autentikasi terlambat atau ada kendala, sistem bisa menahan sementara. Akibatnya Bapak Ibu mengira karena libur, padahal sebenarnya karena verifikasi. Maka saran saya, sebelum masuk awal bulan apalagi menjelang periode ramai, pastikan hal-hal sederhana ini aman. Pertama, rekening aktif. Jangan sampai rekening pasif karena lama tidak transaksi. Kadang ada pensiunan yang jarang pakai rekening itu selain untuk menerima pensiun, lalu rekening dianggap dorman. Ini bisa jadi masalah saat transfer masuk atau saat tarik. Jadi lakukan transaksi kecil sesekali sesuai kemampuan. Kedua, data sesuai, nama, NIK, tanggal lahir. Kalau ada perubahan atau ada ketidaksesuaian penulisan, segera benahi melalui jalur resmi. Ketiga, autentikasi sesuai jadwal. Kalau Bapak Ibu biasa autentikasi lewat aplikasi, pastikan berhasil. Kalau lewat mitra bayar atau cara lain, ikuti prosedurnya. Dan kalau Bapak Ibu merasa kesulitan, minta bantuan anak atau cucu, tidak usah malu. Ini hak Bapak Ibu, ini bukan urusan gengsi. Yang penting beres dan aman. Sekarang saya ajak Bapak Ibu membahas kebiasaan yang sebaiknya dihindari saat tanggal 1 libur. Kebiasaan pertama, panik, lalu buru-buru keluar rumah cari ATM sejak subuh, apalagi sendirian. Saya tahu ada Bapak Ibu yang kalau belum lihat saldo, rasanya ingin memastikan langsung ke mesin ATM. Tetapi di momen ramai, ATM juga ramai, orang juga tergesa-gesa, dan disitulah rawan. Rawan salah pencet, rawan lupa kartu, rawan ada orang yang pura-pura membantu. Kalau Bapak Ibu tetap harus ke ATM, usahakan ditemani keluarga. Jangan beritahu PIN ke siapapun. Jangan menerima bantuan orang tidak dikenal. Kalau perlu bantuan, minta ke petugas resmi atau satpam bank. Jaga jarak aman dari orang di belakang. Jangan biarkan orang mengintip. Kebiasaan kedua, percaya link yang katanya untuk cek pencairan. Ini yang paling bahaya, karena penipu tahu momen, mereka kirim pesan,
klik untuk cek pencairan pensiun, lalu situsnya mirip bank atau mirip layanan resmi, lalu minta login, minta OTP. Sekali OTP diberikan, habis. Bapak Ibu, ingat baik-baik, OTP itu kunci. Siapapun yang meminta OTP patut dicurigai. Lembaga resmi tidak perlu OTP Bapak Ibu untuk mencairkan hak. Hak cair lewat sistem, bukan lewat chat. Kebiasaan ketiga, membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan. Ini juga bikin hati tidak tenang, karena dalam satu hari yang sama, satu kampung yang sama pun bisa beda. Beda bank, beda jam proses, beda jalur, beda status verifikasi. Jadi kalau tetangga bilang sudah masuk, sementara punya Bapak Ibu belum, jangan langsung menyimpulkan ada masalah. Tunggu dulu, cek lagi beberapa jam kemudian. Kalau perlu, tunggu hari kerja berikutnya. Baru kalau sudah lewat waktu wajar dan tetap belum ada, barulah kita cari tahu lewat jalur resmi. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya, Yan, kalau saya harus cek kapan waktu terbaik, saran saya ceknya santai saja. Jangan memaksa harus jam 00, karena jam 00 itu sering jadi jam padat. Banyak sistem juga melakukan peralihan. Coba cek setelah subuh. Kalau belum, cek lagi siang. Kalau belum, cek lagi sore. Dan kalau masih belum, tunggu besoknya. Ini bukan berarti pasrah ya. Ini berarti kita memberi ruang pada sistem bekerja, kita menjaga hati supaya tidak naik turun. Saya juga ingin membahas satu hal yang jarang orang pikirkan, yaitu beda antara saldo bertambah dan notifikasi masuk. Kadang saldo sudah bertambah, tetapi notifikasi tidak muncul karena jaringan, atau karena pengaturan aplikasi, atau karena delay. Jadi jangan hanya bergantung pada notifikasi. Lebih baik lihat saldo atau mutasi langsung dari aplikasi resmi bank. Kalau Bapak Ibu tidak punya mobile banking, bisa cek di ATM pada waktu yang tidak terlalu ramai, atau minta bantuan keluarga. Bapak Ibu, saya paham sekali, ketika tanggal 1 libur, banyak orang juga bertanya, apakah akan dimajukan sebelum libur? Jawabannya, bisa terjadi, tetapi tidak selalu. Kadang ada yang memang melihat dana masuk sebelum tanggal 1 karena sistem memproses lebih awal. Tetapi jangan menjadikannya patokan mutlak, karena pemrosesan lebih awal itu bisa tergantung jadwal penyalur dan kesiapan bank. Jadi kalau ada yang bilang pasti dimajukan, itu belum tentu. Kalau ada yang bilang pasti mundur, juga belum tentu. Polanya fleksibel tergantung banyak faktor. Yang paling sehat adalah begini, Bapak Ibu pegang prinsip bahwa hak tetap dibayar sesuai mekanisme. Variasinya ada pada waktu tampil karena faktor libur dan faktor bank. Dengan prinsip ini, Bapak Ibu tidak gampang panik. Bapak Ibu juga tidak gampang percaya rumor tanggal pasti yang beredar tanpa sumber jelas. Sekarang saya ingin menambahkan bagian yang sifatnya penguat, karena saya tahu topik ini bukan hanya teknis, ini juga soal hati. Kadang bukan uangnya yang membuat kita gelisah, tetapi rasa takut tidak pasti. Padahal, banyak hal dalam hidup memang tidak selalu muncul di jam yang kita mau, tetapi itu tidak berarti tidak ada. Kalau Bapak Ibu sudah menjalankan kewajiban verifikasi data rapi rekening aktif, maka sebagian besar yang terjadi hanya soal proses. Bapak Ibu, coba bayangkan momen kecil yang sering terjadi, ada yang cek saldo jam 5 pagi belum masuk, lalu jam 6 ketemu tetangga bilang sudah masuk, hati langsung panas dingin, lalu Bapak Ibu pulang, cek lagi jam 7, masih belum, mulai kepikiran, jangan-jangan saya yang bermasalah, padahal mungkin jam 9 baru masuk. Kalau kita tidak paham, 2 jam itu terasa seperti 2 hari. Nah, disitulah pentingnya pemahaman pola. Karena itu, saya ingin Bapak Ibu punya langkah sederhana kalau tanggal 1 libur. Pertama, jangan panik di jam pertama, kedua, cek bertahap, ketiga, pastikan autentikasi dan data. Keempat, hindari link dan penipu. Kelima, kalau lewat beberapa hari kerja belum masuk, barulah kontak jalur resmi. Ini urutan yang aman. Saya juga ingin ingatkan, untuk yang menerima lewat kantor pos, pola bisa lebih terikat hari kerja dan jam layanan. Kalau tanggal 1 libur kantor pos tidak buka, maka pencairan fisik tentu menunggu hari kerja. Ini penting dipahami, supaya tidak salah sangka. Jadi Bapak Ibu yang lewat pos, jangan memaksakan datang di hari libur. Lebih baik cek jadwal layanan dan siapkan dokumen sesuai prosedur. Bapak Ibu, saya tidak ingin narasi ini membuat Bapak Ibu semakin tegang. Justru saya ingin Bapak Ibu lebih lega, karena ketika kita paham, kita bisa mengelola diri, kita bisa mempersiapkan kebutuhan, kita bisa membuat rencana belanja yang realistis. Misalnya kalau tanggal 1 libur, jangan langsung belanja besar dengan asumsi pasti masuk pagi, tahan dulu, buat prioritas, kalau sudah masuk alhamdulillah baru bergerak. Ini cara sederhana supaya rumah tangga tetap aman. Sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk interaktif sedikit biar suasananya hidup.
Bapak Ibu biasanya menerima lewat bank apa? Lewat bank BUMN, bank daerah, atau lewat kantor pos? Coba tulis di komentar, bukan untuk pamer ya, tapi supaya kita bisa saling belajar pola. Karena seringkali dari pengalaman bersama, kita jadi lebih paham variasi waktu proses. Lalu Bapak Ibu juga boleh tulis kalau tanggal 1 libur, biasanya di daerah Bapak Ibu masuknya lebih sering di hari yang sama atau besoknya. Tulis pengalaman supaya yang lain tidak panik sendirian. Dan saya juga mau tanya, Bapak Ibu biasanya cek saldo pakai apa? Mobile banking, ATM, atau minta bantuan anak? Tulis saja, biar saya tahu mayoritasnya bagaimana, supaya nanti kalau saya bikin narasi berikutnya, saya bisa menyesuaikan contoh yang lebih dekat dengan kebiasaan Bapak Ibu. Bapak Ibu menjelang penutup, saya rangkum dengan bahasa yang paling sederhana. Kalau tanggal 1 jatuh hari libur, jangan langsung menyimpulkan pencairan gagal. Yang sering terjadi adalah perbedaan waktu tampil saldo karena proses sistem bank dan mitra bayar. Ada yang masuk di tanggal 1, ada yang masuk hari kerja berikutnya. Jangan panik, cek bertahap, pastikan otentikasi dan data rapi. Waspada penipuan, jangan klik link, jangan berikan OTP. Jika sudah lewat beberapa hari kerja masih belum masuk, baru telusuri lewat jalur resmi. Ini kunci tenang. Semoga setelah mendengar ini Bapak Ibu lebih ringan hatinya. Tidak mudah terseret kabar yang menakut-nakuti. Tidak mudah terpancing rumor tanggal pasti. Kita tetap berharap yang terbaik, tetapi dengan cara yang sehat. Karena hidup di usia pensiun itu harusnya lebih damai, lebih banyak syukur, lebih banyak menikmati waktu bersama keluarga. Jangan sampai awal bulan jadi sumber stres. Terima kasih sudah menyimak sampai di sini. Kalau Bapak Ibu merasa narasi ini menenangkan, boleh bantu dengan like sebagai tanda setuju. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, tulis di komentar, nanti saya baca dan saya rangkum untuk bahasan berikutnya. Dan kalau Bapak Ibu punya keluarga atau teman sesama pensiunan yang sering panik saat tanggal 1 libur, boleh bagikan narasi ini, biar mereka juga tenang, biar mereka tidak mudah tertipu, biar mereka paham pola. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kesehatan, memberi umur panjang yang berkah, memberi ketenangan hati, melancarkan rezeki, dan menjaga Bapak Ibu dari berita menyesatkan serta dari orang-orang yang berniat buruk. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.